kalimat itu tidak boleh ketika itu merupakan satu balungan kalimat itu menjadi kalimat utama ya mubtada khobar fi'il fa'il ya kan begitu, sifat mausuf mustasna minhu itu nggak boleh dipotong karena akan merubah makna. Nah, antara mustasna dan mustasna minhu seperti wal asri innal insana lafi khusrin, boleh nggak berhenti situ? Nggak boleh. Lihat ada tanda lam alif. Kenapa di sini dihormati, di Fatihah tidak dihormati? Kenapa? Apa bedanya? Sama kok. Ini mustasna minhu. Kecuali sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali jangan kerugian, ada terus. Nah, kecualinya bisa antara fi'il fa'il nah yang paling banyak yang tanda lam alif itu dan suratnya panjang-panjang itu di surat Al-Waqiah. Maka diperhatikan itu panjang banget sampai napasnya kadang-kadang nggak mentok. Nah, kalau napas kita nggak nyampe, silakan berhenti, tapi lalu diulang lagi satu kalimat sebelumnya itu. Seperti innal insana lafi khusrin illa mandek. Ulang lagi illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian lagi mana yang bagus, apa maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin? Maknanya maliki itu pemilik. Kalau maliki itu malikun, itu raja. Kalau malikun pemilik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau di sini panjang ya maliki. Nah, kalau di negara lain maliki yaumiddin. Nah, hampir-hampir mirip. Tuhan pemilik hari akhirat. Tuhan menjadi raja di hari akhirat. Hebat mana pemilik dengan raja? Raja lebih hebat dalam penampilan, dalam artian bahwa dia terhormat, dia kan gitu, memimpin, mengatur, ya. Tetapi dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap negaranya yang sudah dimiliki oleh orang-orang. Begini, saya raja. Ini majelis dikirnya jahul. Saya raja, tapi saya nggak bisa berbuat sewenang-wenang ini. Ada pemiliknya. Siapa yang berhak untuk merubah bangunannya, mengganti gentengnya dengan multiruk? Ya pemilik. Saya punya gelas ini, terserah saya mau dibanting, mau disimpan, mau dipakai, terserah saya. Saya pemilik, berkuasa mutlak untuk memperlakukan apapun yang saya miliki. Raja nggak bisa ngambil sembarangan. Jadi bolak-balik ada sisi saling melengkapi. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa sifat kepemilikan Tuhan ini sudah tercover sebetulnya. Coba kita perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memiliki, bukan pemilik. Tuhan majikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik dari Rabbil alamin sudah memiliki semuanya. Jadi kalau kita berpikir dengan variasi yang lengkap, ya sebetulnya ya maliki. Tapi ya sudahlah, karena kita sudah mengikuti mazhab Syafi'i, ya udah kita baca maliki, yang ada masalah dipanjangkan. Kemudian ini pernik-perniknya dulu. Ternyata
Di Mekah orang sholat itu ketika baca Fatihah tidak dibaca basmalahnya. Begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak dibaca basmalahnya. Kalau di sini dibaca enggak? Yang benar mana? Yang benar mana? Ini adalah perbedaan tinjauan. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, itu kita melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama, bagian dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Jadi Fatihah itu bagian dari basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Tetapi mazhab Maliki yang dipakai di Saudi Arabia itu basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ya tidak dibaca. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga ada lagi mazhab Hambali yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah dibaca, hanya dibacanya perlahan. Jadi begitu Allahu Akbar, pelan-pelan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah baru Alhamdulillahnya dengan suara keras. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan demikian, jadi itu sudah bervariasi. Nabi Muhammad sendiri sholatnya baca basmalah nggak ya? Nggak tahu. Saya tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi baca atau tidak, sehingga mengakibatkan para ulama berbeda pendapat, dan mereka juga tidak punya petunjuk yang pasti. Kalau ada petunjuk pasti tentu tidak akan berbeda dong. Betul nggak? Berarti selama sekian puluh tahun, setelah 80 tahun Nabi meninggal dunia, tidak ada petunjuk yang pasti Nabi baca basmalah atau tidak. Akibatnya masing-masing ulama berijtihad. Ada yang membaca, ada yang tidak, ada yang dibacanya pelan-pelan. Nah, alasan yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian Fatihah, alasannya apa? Alasannya basmalah itu hanya sebagai pendahuluan, bukan bagian Al-Fatihah. Kita mau minum juga baca Bismillah, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillah bagian dari air? Ya tidak. Kita mau makan juga Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mengerjakan pekerjaan yang baik juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah adalah bukan bagian Al-Fatihah yang semacam itu. Buktinya mana? Ada salah satu surat yang ada basmalahnya. Surat apa tuh? Surat apa? Atau Al-Baqarah ya? Itu kan ada basmalahnya kan? Berarti nanti yang jadi persoalan, jadi pertengkaran antara basmalah bagian Fatihah tidak, ternyata ada surat yang tidak ada basmalahnya. Kalau begitu surat At-Taubah basmalah bukan bagian dari surat At-Taubah, tapi di Fatihah termasuk. Nah itulah, ya udahlah, mereka bertengkar sendiri, silakan.